Halo guys, kali ini saya akan berbicara tentang teknik public speaking agar apa yang kita sampaikan di depan publik itu bisa menarik, memukau, dan menghipnotis audiens sehingga tidak membosankan dan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, agar menjadi pembicara yang sukses, yang menarik, dan memukau audiens, kuncinya kita harus mau dan siap belajar dari siapapun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rahasia kepiawaian Pak Anies Baswedan dalam public speaking. Pertanyaannya sekarang, kenapa yang dibahas adalah Pak Anies Baswedan? Jawabnya adalah, karena saya tahu betul kemampuan public speaking beliau yang membuat audiens merasa nyaman, yang membuat audiens merasa betah pada saat mendengarkan ceramah maupun presentasi beliau, bahkan untuk waktu yang lama. Nah, kebetulan dulu saya pernah mengajar sebagai dosen hubungan internasional di Universitas Paramadina, dan waktu itu Pak Anies masih sebagai rektornya. Jadi dulu hampir tiap 2 minggu sekali kita dipertemukan dengan Pak Anies Baswedan, dan di situ Pak Anies Baswedan memberikan semacam tausiah kepada para dosen, kepada karyawan, termasuk kepada para sivitas akademik Universitas Paramadina. Nah, apa yang bisa membuat audiens merasa terpukau dengan gaya public speaking Pak Anies Baswedan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penampilan berbicara. Nah, dalam setiap kesempatan kita sering melihat penampilan Pak Anies Baswedan saat berbicara itu selalu variatif. Kadang kakinya bersila, kadang tangannya bersandar di dinding, kadang tangannya berdecak pinggang. Nah, itu jika dilihat dari perspektif ilmu komunikasi, penampilan seperti itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mengajak lawan bicara atau audiens itu agar merasa rileks, merasa santai, atau tidak tegang, dan terkesan lebih bersahabat. Nah, jadi penampilan tersebut sebenarnya bukan bermaksud untuk menunjukkan gaya yang kurang sopan atau tidak menghormati lawan bicara atau audiens, tapi lebih kepada maksud agar audiens merasa welcome, sehingga komunikasi akan terasa lebih cair, lebih terbuka, dan biasanya audiens akan lebih bisa menerima pesan-pesan saat kondisi rileks, santai, tidak tegang, dan lebih bersahabat. Nah, jadi di sini saya melihat dari sisi perspektif ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua adalah bahasa tubuh atau body language. Nah, bahasa tubuh ini meliputi gesture tangan, kemudian eye contact, dan body positioning. Nah, dari gesture tangan, kita lihat Pak Anies ini cukup tepat dan sangat proporsional. Gesture tangannya sinkron dengan apa yang dia ucapkan. Kadang kita melihat ada pembicara yang mungkin saking semangatnya, atau mungkin dia grogi, dia kurang tepat menggunakan gesture tangannya. Misalnya dia mau bilang, semua itu tergantung hati kita guys, bukan pikiran kita. Nah, ketika dia salah menggunakan gesture tangan, yang mestinya hati itu ada di sini, kemudian jadi kebolak-balik. Nah, ini jadi lucu jadinya. Atau contoh lain gesture tangan yang tidak sinkron, misalnya dia mau bilang, mari kita belajar dari tokoh-tokoh sukses di luar sana untuk diterapkan di sini. Nah, ini yang saya maksud gesture yang tidak sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita menggunakan gesture tangan, itu harus betul-betul disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian bahasa tubuh yang lain, dan tidak kalah pentingnya adalah eye contact, kontak mata, atau pandangan kita pada saat berbicara. Nah, jika kita perhatikan, Pak Anies ini benar-benar menggunakan eye contact yang sangat berbahasa, sangat-sangat komunikatif. Matanya selalu berbinar dalam setiap kata yang terucap, dan matanya tidak tertuju pada satu titik saja, tapi terus berpindah-pindah. Nah, dalam ilmu komunikasi, mata berbinar semacam ini bisa membuat lawan bicara atau audiens merasa teduh, merasa nyaman, merasa semangat pada saat mendengarkannya, dan tidak bosan. Jika kita perhatikan, pandangan mata Pak Anies Baswedan yang keep moving ke arah kanan, kemudian ke arah kiri, itu tujuannya adalah untuk mengajak semua pihak agar terlibat dalam komunikasi, agar terlibat dalam diskusi. Jadi Pak Anies ingin menunjukkan rasa hormat kepada seluruh audiens yang ada, ingin menunjukkan rasa hormat kepada audiens yang ikut mendengarkannya, meskipun yang bertanya pada saat itu adalah moderator. Jadi jelas, eye contact ini super penting bagi seorang public speaker, karena tatapan mata itu pengaruhnya sangat luar biasa. Tatapan mata bisa menjatuhkan lawan mental, seperti kita saksikan di pertandingan tinju misalnya.
Dan tatapan mata juga bisa membuat lawan bicara menjadi terpesona, bahkan terpukau. Kemudian selain gesture tangan dan eye contact, smiling juga menjadi kata kunci bagi suksesnya public speaking. Coba perhatikan ketika Pak Anies sedang berbicara. Beliau tidak pernah lepas dari senyuman. Nah, dalam public speaking, senyuman bisa membuat audiens merasa senang, membuat audiens merasa bergairah pada saat mendengarkan. Di samping itu, senyuman juga dapat mengalirkan energi positif, baik kepada pembicara itu sendiri maupun kepada audiens. Oleh karenanya, dalam beberapa survei tentang public speaking, the power of smile ini menempati urutan pertama, yang membuat audiens merasa nyaman, membuat audiens merasa terpukau, membuat audiens merasa terkesima. Kemudian yang terakhir adalah body positioning atau penempatan tubuh. Nah, dalam konteks ini, tentu berbicara sambil berdiri dan berjalan itu akan lebih menarik karena bisa mobile dan tidak membosankan. Tapi ini tentu tergantung pada host atau penyelenggara acara, apakah diharuskan duduk atau berdiri. Nah, mari kita perhatikan pada saat Pak Anies berbicara sambil duduk. Beliau tidak selalu mengarahkan badannya ke hadapan moderator, tapi juga sesekali menghadap ke arah audiens. Nah, sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Pak Anies ingin menghormati siapapun yang hadir dalam acara tersebut. Jadi audiens merasa dihargai, audiens merasa dihormati, karena dianggap jadi bagian dari diskusi tersebut. Jadi itulah rahasia kepiawaian Pak Anies Baswedan dalam public speaking. Nah, jika Anda ingin menjadi pembicara yang hebat, menarik, dan memikat audiens, maka tidak ada salahnya kita belajar dari seorang Anies Baswedan.